Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna say. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Maulana Nurul Sobri di channel YouTube Maulana Nurul Sobri pastinya, dan juga di podcast My Pod Story berbagi cerita bersama Maulana Nurul Sobri ya guys. Gimana kabarnya? Semoga kabarnya baik-baik aja ya dan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke guys, di kesempatan kali ini di seri Bincang Saham, ya kan, di seri analisa saham di sini kita akan menganalisa sebuah saham CTRA atau Ciputra ya di sini. Kita akan menganalisa dari beberapa aspek yang mulai dari rasio fundamental dan juga kita akan review juga nantinya. Terus juga kita akan juga menganalisa secara teknikalnya juga ya kan, lalu sentimennya seperti apa sih. Kita mencoba menganalisa tiga komponen ini tadi, yaitu fundamental, rasionya, dan juga sentimen, serta yang terakhir adalah teknikalnya pastinya. Adapun nantinya platform yang saya akan gunakan itu pertama adalah RTI Business pastinya versi smartphone, dan juga RHB Smart ID versi smartphone dan juga versi desktop ya. Versi desktop nanti seperti biasa kita untuk analisa teknikal ya, dan versi smartphone-nya ini versi review dan juga ya kita membaca rasio keuangannya aja. Saya juga akan menggunakan beberapa website nanti seperti investing.com, lalu juga kita akan mencari referensi beritanya lah nantinya. Oke guys, seperti biasa pastinya konten ini disclaimer on, artinya tidak memaksa atau bukan sebuah instruksi membeli, menjual ataupun menahan sebuah varian produk investasi. Dalam hal ini adalah saham CTRA pastinya ya, bukan. Tapi ini hanya sekedar referensi, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Oke, jadi tonton aja konten video ini sampai selesai. Oke guys, analisa saham CTRA ini di seri Bincang Saham kita estimasikan dari tanggal 9 sampai 18 Maret 2022 nantinya. Adapun konten ini saya buat di tanggal 8 Maret 2022. Jadi estimasinya dari tanggal 9 sampai 18 Maret 2022 ya guys pastinya. Oke, tapi sebelum saya lanjut lebih jauh lagi ya, izinkan saya mengucapkan terima kasih nih buat teman-teman sudah memberikan dukungannya, yaitu baik itu lewat like-nya, share, setelah meninggalkan komen juga, dan juga tentunya yang memberikan subscribe tentunya ya pastinya. Serta buat teman-teman yang belum memberikan subscribe-nya, yuk ditekan tombol subscribe-nya, setelah nyalakan loncengnya, dan yang di podcast silakan ditekan tombol follow-nya di podcast, baik itu di My Pod Story, di podcast Spotify ataupun di kanal podcast lainnya. Oke guys, kita langsung saja, kita gak panjang lebar, kita akan langsung masuk ke slide pertama. Di sini analisa saham CTRA estimasi tanggal 9 sampai 18 Maret 2022. Oke, kita langsung saja. Sebelum kita lebih jauh, kita akan menganalisa, mereview sebentar lah gitu. Bagaimana perjalanan saham ini di hari Selasa, tepatnya di tanggal 8 Maret 2022 ini pastinya ya kan guys. Oke, CTRA di tanggal 8 Maret 2022 itu ditutup menguat sekitar 95 poin ya. Menguat 95 poin atau secara persentasenya itu 10%-an guys, yaitu 10,61% di zona hijau guys sebenarnya. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi di tanggal 8 Maret ini memang saham ini ya terbawa sentimen juga ya. Tadi properti juga beberapa properti seperti BSDE, Sumarcon ya kan, dan juga ada Pekon juga itu memang juga bergerak di zona hijau lah gitu. Oke. Dan sejak awal pembukaan sampai sesi akhir memang dominannya di zona hijau, meskipun sempat sih melemah ya gitu atau berada di zona merah, tapi itu hanya sebentar aja kok. Oke, dan saham CTRA atau Ciputra Development Tbk ini sebelumnya ditutup di level harga Rp895 sebelumnya, artinya di hari Senin tanggal 7 Maret kemarin ya, 7 Maret 2022 kemarin tuh ditutup di level harga Rp895 per lembarnya, dan dibuka langsung menguat 5 poin, yaitu di level harga Rp900. Sempat melemah sih ya, sempat melemah, yaitu menyentuh harga terendahnya di Rp890 per lembarnya, sampai range-nya ya, kita bicara range-nya itu yang di tertingginya itu di level harga Rp1.000 per lembarnya guys gitu. Oke, adapun rata-rata harga yang diperdagangkan sih di saham CTRA ini yaitu di level harga, kalau dirata-ratakan lah ya, itu di kisaran 971
rupiah per lembarnya pastinya. Dan saham CTRA ini memiliki price earning ratio yaitu senilai 13,58 kali guys. Dengan kapitalisasi pasar yaitu 18,37 triliun. Wow, lumayan. Oke, selanjutnya kita akan berada di sisi berikutnya yaitu di sisi price diary di sini ya. Bisa teman-teman perhatikan di sini ya kan. Di sini nanti teman-teman bisa perhatikan ya, mulai dari awal Maret cukup ini ya, cukup mix lah gitu ya. Dibuka di zona merah, lalu di tanggal 8 ini dia ditutup di zona hijau ya gitu. Oke guys, jadi kalau kita perhatikan sini memang untuk awal Maret ini memang apa ya, selama sepekan ini ya saham CTRA ini cukup mix lah gitu, cukup bervariasi lah gitu. Oke, selanjutnya kita akan mengkumulasikan ya up and down-nya. Kalau secara 10 hari yang terakhir itu saham CTRA ini ternyata di zona hijau guys. Ternyata di zona hijau yaitu plus 210 poin atau secara presentasinya yaitu plus 22,72% guys. Tapi secara kumulatif 7 hari yang terakhir mereka minus 165 atau minus 17,17% guys gitu. Artinya kalau secara 7 harian mereka di zona merah. Kalau secara 10 harian kumulatifnya itu di zona hijau ya. Dan up or down di kumulatifnya secara 30 hari terakhir itu di zona hijau guys, yaitu di kisaran plus 45 poin atau secara presentasinya plus 5,55% pastinya. Adapun secara price performance ya untuk satu harian ya jelas lah dia plus 10,61% ya, karena hari ini kan ditutup menguat yaitu di level harga Rp990 per lembar atau plus 95 poin atau plus 10,61%. Ya kan, tapi secara mingguannya saham ini juga di zona hijau ya, saham ini yaitu di level harga di secara presentasinya tuh di 7,03% dan untuk satu mingguannya itu ditutup di zona hijau juga ya. Secara presentasi itu 4,76% pastinya. Tapi secara year to date-nya juga masih zona hijau yaitu di 2,6% ternyata. Tapi kalau secara setahunan ya, setahun terakhir itu memang mereka ya di zona merah sih, minus 9,59% di situ. Oke, kita selanjutnya di sisi berikutnya yaitu di sini ada bagian investor chart di sini. Nah, khusus tanggal 8 Maret 2022 ini ternyata saham CTRA ini cenderung ditransaksikan sebenarnya oleh domestik ya, tapi ternyata asing itu melakukan net buy atau mencatatkan net buy yaitu senilai di keseluruhan pasar ya, baik reguler, nego dan tunai itu sekitar 10,88 bio. Wow, lumayan tinggi. Dan secara volume per share atau turnover IDR dan juga frekuensi pastinya di sini bisa teman-teman perhatikan ya, volume per share-nya itu 72,3 M ya, dengan komposisi 14,13% didominasi oleh asing dan 85,87% itu didominasi domestik dengan kecenderungan net sell. Oke, sedangkan asingnya net buy ya. Dan turnover IDR itu senilai 70,2 bio dengan komposisi masih asing itu senilai 14,14% ya. Net buy memang ya 10,94% dan posisinya si domestik ini ternyata itu net sell gitu. Jadi domestik itu secara turnover itu 85,86%, beda tipis lah sama volume per share tadi. Tapi tetap kecenderungannya adalah net sell ya gitu. Dan secara frekuensi ini senilai 10,586 kali di sini ditransaksikan saham ini gitu. Artinya apa? Secara 88,29% ternyata itu masih domestik yang menguasai, tapi sekali lagi masih cenderung net sell ya. Sedangkan asing meskipun hanya 11,71% itu kecenderungannya adalah mencatatkan net buy. Oke, kita lanjutkan. Di sini kita akan bicara sentimen. Saya masih menggunakan RTI bisnis di sini ya. Kalau di sini sih nggak ada yang terlalu signifikan ya kalau dari berita si RTI ini. Ini masih terakhir itu kan update-nya di tanggal 18 bulan 2 2022 kemarin ya tepatnya ya. Dan juga masih sekedar proyeksi serapan ya kan. Sini masih nggak begitu ada sentimen yang cukup ini, tapi nanti kita akan coba mengkomparasikan dengan yang ada di website nantinya. Oke. Kita lanjut ke slide berikutnya atau di sisi berikutnya yaitu ada saya menggunakan ini ya RHB Smart versi smartphone di sini untuk melihat rasionya gitu.
Kita sini ada book value, ada EPS, ada price earning ratio, ada PBVS, ada ROE, ROA, dan juga DERS, MPM. Yang akan kita gunakan yang pertama adalah price earning ratio, PBVS, ROA, ROE, dan mungkin juga kita sedikit mengulas sedikit aja IPS. IPS itu guys, kalau semakin tinggi itu semakin bagus gitu. Nah, persoalannya nantinya pernya ini atau price earning ratio-nya ini jangan lebih dari 15 kali nantinya. Kenapa? Karena kalau 15 kali itu udah tergolong mahal. Biasanya sih seperti itu gitu. Dan PBVS-nya ini masih bisa dikategorikan cukup relevan karena dia memiliki PBVS YTRA ini 1,13 kali. Karena kita harusnya untuk melihat dari sisi ini ya, sudut pandang si PBVS itu paling nggak kalau kita milih saham tuh di area 1 sampai 2. Jadi nggak boleh lebih rendah dari 1, tapi nggak boleh lebih tinggi dari 2 gitu. Kalau lebih rendah dari 1, kalau mepet 0,9 misalnya itu is oke lah gitu. Berarti saham itu murah ya kan. Nah, sedangkan kalau udah 2 sekian itu tergolong mahal sebenarnya. ROE pun demikian, ROA-nya demikian juga ya. Nanti akan kita komparasikan dengan di industrinya. Jangan sampai nantinya rasio-rasio ini lebih dari industrinya. Karena apa? Karena kalau misalnya nanti lebih dari industrinya berarti ya saham ini udah tergolong over value lah kalau menurut saya sih seperti itu. Tapi tetap disclaimer on ya pastinya. Oke, langsung saja kita masuk ke websitenya. Kita akan mengulas sebentar ya. Di sini saya menggunakan website investing.com untuk membandingkan antara rasio keuangan dari si emiten yaitu JTRA itu tadi dengan rasio industri yang ada di investing.com ini. Oke. Di sini ada dua sisi ya. Nanti teman-teman tinggal masuk aja sih di investing.com. Tinggal ketik aja tuh kode sahamnya apa. Misalnya di sini ya JTRA, nanti dia akan keluar. Nanti teman-teman pilih aja ya guys yang sisi finansial, lalu nanti langsung aja ke rasionya nanti. Oke. Oke, industrinya, kalau tadi kan rasionya kan 13 kali ya di sini ya. Nah, seperti ini ya, 13,58 kali ya di sini. Oke, dan industrinya ternyata di sini 53,34 kali. Masih jauh banget gitu dari rata rasio industrinya. Tapi persoalannya saham ini rasionya sih emiten ini sudah berada di area 13 ke 15 itu cukup tipis gitu. Artinya sih apakah tergolong mahal? Enggak sih. Biasanya cenderung atraktif gitu sahamnya, lincah gitu. Ya kan? Oke, kita langsung saja lanjut. Ini masih oke ya dari sudut pandang industrinya. Ininya sebentar. PBVS masuk, ROE-nya 8,33, ROA 338. Balikannya nih. Oke, 8,33, ROE-nya 1,19%. 8,33. Oh, ini tergolong di atas ya. Jadi memang dia sebagai market leader lah di sektor ini bisa tergolong yang market leader lah gitu ya kan. Dan kalau ROA-nya juga ini 3,38 tadi ya. 3,38% tadi dibandingkan dengan industrinya di sisi kanan ini ya ini yaitu 1,7% ya. Oke. Jadi bisa dianggap mereka dalam perputaran asetnya atau equities-nya itu di atas rata-rata industrinya. Cukup menarik saham ini sebenarnya sih. Tetap disclaimer on. Oke, sepintas kita akan coba menyinggung si ini ya. Sentimennya sejauh ini sebentar saya pakai konten ID, nanti teman-teman bebas kok mau menggunakan media platform berita seberapa. Tapi harapan saya tetap yang kredibel lah gitu, oke. Banyak kok seperti Investor Diary juga, Berita Satu, ataupun banyak sih ada bisnis juga ya kan. Bebas lah yang manapun yang mau teman-teman pakai sih gitu. Oke, di sini berita terakhir dari JTRA ini sentimennya pengembang properti ramai-ramai mengerek target penjualan 2022. Nah, mungkin pastinya di sini JTRA juga ada dong ya kan. Berarti mungkin di sini indikasi bahwasanya kita udah mulai dalam fase pemulihan perekonomian atau recovery lah, tepatnya pasca pandemi. Oke. Di sini juga meskipun tingkat kunjungan mal kembali turun, ya harapannya biasa lah, mungkin ada pembatasan kemarin ya gitu. Tapi ya ternyata mereka juga punya ini ya melirik prospek pengembangan di ibu kota baru, ya wajar lah juga pengembangan gitu. Tapi ini berita udah tanggal 9 Februari kemarin ya. Yang terakhir ini hari Senin kemarin 7 Maret 2022 itu yaitu ini tadi adanya target penjualan yang mulai ditingkatkan lagi gitu. Oke, seperti itu. Kita lanjut langsung saja terakhir ini yang menarik yaitu kita menganalisa secara teknikal ya. Saya menggunakan RHB Smart versi desktop. Nanti teman-teman bisa download aja. Kalau misalnya ditanyakan, saya sudah mencantumkan di kolom deskripsi. Misalnya mau lebih intens lagi tentang saham nggak apa-apa, kita
diskusi aja nantinya. Oke, langsung saja sini kita menggunakan Ciputra Development ya, sini ya, CDRA ya. Sini saya menggunakan platform RHB Smart versi desktop. Sekali lagi, saya langsung masuk ke trading view yang ada di platform ini, di platform RHB ini ya. Untuk varian teknikal, kita bicara teknikal tuh sebenarnya sih terserah teman-teman aja sih, seleranya aja yang mana gitu. Kalau saya seperti ini guys gitu. Oke, ini saya menggunakan, sorry guys, ini saya akan ganti dulu ya. So, teman-teman mau yang seperti apa juga nggak masalah gitu. Saya menggunakan yang seperti ini aja supaya lebih sederhana aja. Maksud saya nanti kalau misalnya lebih indah lagi seperti tadi ya nggak apa-apa, nanti kita bisa diskusikan lagi kok. Oke. Ya sebentar, ini saya ganti JDRA. Sama saja sebenarnya, cuma ini lebih sederhana gitu. Saya menggunakan candlestick, saya juga menggunakan moving average atau MA. MA1 parameter 5 dengan garis warna hijau, MA2 parameter 10 dengan garis warna merah, MA3 parameter 20 dengan garis warna biru pastinya. Oke, nanti sekali juga menggunakan Fibonacci juga nanti untuk membandingkan untuk membaca range-nya aja sih sebenarnya sih gitu. Saya juga menggunakan stokastik dengan parameter 1413. Teman-teman sekali lagi bebas menggunakan 513, 533, 1013 atau 1033 atau bahkan 1433 bebas karena sekali lagi teknikal itu mengenai selera Anda sendiri. Oke, kita lanjutkan di MACD. Saya nggak merubah sini ya. Di sini juga ada CCI juga. Nanti kita akan komparasikan dengan CCI parameter 10 ini dan juga dengan parameter 20 juga dengan parameter 30 pastinya. Oke, kita langsung saja. Kita mulai dari CCI. Pastikan garis CCI-nya itu mengarah ke atas ya, mengarah ke atas dan berada di atas area 0. Kalau di atas area 0 itu namanya uptrend, bullish bahkan strong bullish. Ya kan, tapi kalau sudah di bawah area 0 tapi masih mengarah ke atas itu namanya technical rebound ya gitu. Meskipun garisnya mengarah ke atas tapi masih di bawah 0, misalnya minus sekian persen gitu. Nah, kalau garisnya mengarah ke bawah tapi berada di atas area 0 itu namanya koreksi atau profit taking. Tapi kalau garisnya mengarah ke bawah ya kan, oke ke bawah misalnya dan berada di area bawah 0 sekitaran persentase minus sekian persen lah gitu, itu berarti dia bearish ya atau downtrend. Oke guys, seperti itu kurang lebihnya. Oke, langsung saja sini. Kebetulan si CTRA ini ya, meskipun kemarin sudah tanggal 8 Maret 2022 ini sudah plus 10% ya secara persentase, tapi ternyata dia menunjukkan sinyal memang ini masih cenderung bullish ya di sini. Kenapa? Karena dia berada di area 66%-an ya kan. Kita akan coba pastikan sisi parameter 10 itu masih uptrend ya. Selanjutnya kita bandingkan dengan parameter 20 di sini. Oke, di sini ada parameter 20 juga, sama di kisaran 40% ini masih uptrend ya. Sini mengarah ke atas juga CCI-nya. Lalu kita lanjutkan lagi ke parameter 30-nya guys, sebentar guys. Seperti ini. Oke, parameter 30. Wow, ternyata juga mengarah ke atas dan berada di atas area 0, yaitu tepatnya di area 61%-an ya. Oh, ini sama memang menarik banget sebenarnya ya. Patut kita perhatikan. Tapi ingat disclaimer on guys. Oke. Kalau berdasarkan ini ya indikator CCI tadi. Oke, MACD ada dua garis warna biru dan warna merah. Kalau yang sudah biasa mengikuti konten saya yakin sudah paham sih sebenarnya sih. Tapi kan saya coba mereview sebentar ya gitu. Sini ada dua garis warna biru dan warna merah ya. Garis warna biru itu pastikan tuh mengarah ke atas, bahkan syukur-syukur bisa memotong garis warna merah ke atas. Jadi garis warna birunya itu pastikan mengarah ke atas dan memotong garis warna merah ke atas juga. Itu namanya apa? Golden cross atau uptrend atau bahkan nanti polanya adalah bullish ya kan. Tapi kalau garis warna birunya mengarah ke bawah bahkan sampai memotong garis warna merah ke bawah, namanya itu dead cross seperti ini ya. Kalau ini namanya ini kebetulan hari ini tanggal 8 Maret 2022 sini ada pola golden cross ya. Tinggal dikit lagi nih golden cross sebenarnya karena nanti warna birunya memotong garis warna merah ke atas. Nah, kalau yang seperti ini yaitu di periode 24 Februari 2022 ini dead cross ya karena garis warna birunya tuh memotong garis warna merah ke bawah. Oke guys, jadi yang kita lihat ini yang terakhir yaitu 8 Maret 2022 itu garis warna birunya mengarah ke atas dan ada peluang mau membentuk pola golden cross pastinya. Oke, ya mudah-mudahan nanti bisa terjadi golden cross guys. Oke, untuk stokastiknya bagaimana? Untuk stokastik ini sendiri ya sini masih mengarah ke atas ya meskipun sudah mendekati area overbought karena kalau 80%-an itu overbought atau sudah jenuh beli ya, sudah tergolong tinggi. Kalau di area 20%-an itu sudah overshot atau sudah jenuh jual ya. Artinya harganya bisa tergolong rendah gitu. Nah, cara bacanya si grafik ini mirip banget sih sebenarnya dengan
MACD tadi ada 2 garis warna biru dan warna merah, bisa juga warna hijau dan warna merah tergantung platform tradingnya apa ya. Di sini dan sini masih mengarah ke atas ya. Kalau yang saya gunakan sini warna birunya masih oke lah gitu meskipun sudah mendekati area overbought. Oke. Itu dari indikator stokastik. Kita lanjutkan lagi ke candlesticknya bagaimana. Sini ada MA1 ya, MA2-nya itu warna merah, MA1 warna hijau, MA3-nya warna biru. Cara bacanya mirip sebenarnya dengan MACD dan stokastik tadi ya. Sini ada garis warna hijau atau MA1-nya ini mengarah ke atas ya. Dia mau memotong garis warna merah ke atas. Dia mau memotong garis warna merah ke atas, artinya mau bentuk pola golden cross. Mudah-mudahan nanti bisa juga memotong MA3 ke atas. Jadi strong bullish nantinya. Amin. Oke, harapannya. Tapi ingat disclaimer on. Nah, untuk selanjutnya langkah kita adalah kita perlu membaca range-nya. Sini saya menggunakan Fibonacci aja sih gampangnya gitu. Teman-teman bebas kok mau pakai super resisten itu bisa aja gitu. Semua tergantung selera aja guys gitu. Oke, seperti ini. Sebentar. Oke, seperti ini ya guys ya. Sebentar, sini ada gap atasnya itu. Oke guys. Kalau semisal terjadi golden cross misalnya dalam periode waktu tanggal 9 Maret sampai tanggal 18 Maret 2022 nanti itu terjadi golden cross, misalnya bisa besok hari Rabu Kamis misalnya, maka saham ini bisa juga dia akan melakukan penguatan paling tidak ke level harga resisten berikutnya, yaitu di level harga 1000 sampai 1032 rupiah per lembar. Syukur-syukur nanti bisa ke 1083 rupiah per lembarnya ya kan. Jadi resisten satunya itu di harga 1000, resisten 2-nya itu di 1032 rupiah per lembar, dan resisten 3-nya itu area profit taking yang sangat rawan sekali, yaitu di level area 1032 sampai resisten ketiganya yaitu di 1083 pastinya. Untuk supportnya bagaimana? Untuk supportnya saham ini sebenarnya memiliki range ya. Supportnya itu di level harga Rp975 per lembar sampai 949 atau anggaplah ya Rp950 per lembar lah gitu. Dan strong supportnya yaitu di level harga Rp912 per lembarnya. Seperti itu guys. Oke, jadi itu tadi range-nya ya yang barusan saya sebutkan. Paling tidak ya kita mulai dari harga 950 sampai harga Rp1032 per lembar lah. Range-nya seperti itu. Harapannya ke sana ya kan, mudah-mudahan nanti bisa nyampe target di atas 1032 atau bahkan sampai Rp1083 per lembarnya. Amin. Asalkan dengan catatan dia kuat di level harga Rp950 per lembarnya, masih ada peluang untuk melanjutkan penguatan seperti itu guys. Oke guys, itu aja konten video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tapi ingat tetap disclaimer on ya. Saran saya buat teman-teman tetap berkonsultasi dan perdalam lagi pengetahuan ataupun skill tradingnya, terutama analisa fundamental, teknikalnya juga, dan juga kita harus bisa membaca sentimen yang ada lah dengan kondisi pasar seperti ini ya kan. Ya mudah-mudahan segera pandemi selesai dan perang juga sudah segera selesai juga, agar pasar kembali menarik, karena yang untung juga kita, siapa sih nggak mau kalau pasarnya rame kan gitu. Dan yang ingin saya ucapkan juga terima kasih sekali lagi udah nonton video sampai selesai. Jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan ya, 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan gitu. Dan bagi yang belum vaksin, yuk segera divaksin agar kita bisa segera keluar dari pandemi ini atau segera menjadi endemi. Ya mudah-mudahan segera cepatlah pandemi ini berlalu dan segera kita masuk fase endemi dan akhirnya kita bisa kembali beraktivitas seperti biasa, perekonomian pulih, dan pasar saham, pasar modal tentunya akan kembali bergairah. Investing, trading semuanya akan semakin menarik. Oke, saya dari saya. Oh ya, buat yang belum subscribe, yuk ditekan tombol like, share, subscribe-nya, dan nyalakan loncengnya agar mendapatkan update konten dari channel YouTube Maulana Nur Sobri, dan juga ditekan tombol follow My Pod Story di podcast My Pod Story pastinya. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih, tetap jaga kesehatan, salam untuk keluarga Anda, happy lucky, happy investing, and happy trading. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di konten berikutnya. Sekali lagi disclaimer on. Oke guys.